Oke, siap Kak. Oke, Kak Mariana kalau boleh tahu untuk rencana kegiatannya itu sudah sejauh mana Kak sekarang Kak? Mungkin kemarin memang sempat tanya-tanya soal lokasi untuk tempatnya. Cuma mungkin saya masih mau cek ke Kusanto sama ke Yohanes karena rencananya di Zoom yang pertama kan kalau boleh kita eventnya jalan sama-sama biar barengan. Ah ya ya siap siap siap. Jadi Jadi masih rencana mungkin harus saling koordinasi lagi. Cuma memang saya repot karena saya masih di Wamena belum balik ke Jayapura. Kalau di Jayapura kan biar enak. Mungkin dengan Kak Kusanto kita bisa apa maksudnya ngobrol ya. sharing gitu gimana iya. Iya ya. Kalau dari tanggalnya sudah ada rencana-rencana Kak? Misalnya mau di berapa Agustus atau di kapan September gitu mungkin? Kalau saya memang rencana awal di itu tuh di bulan September karena Agustus mungkin agak sedikit kerepotan dengan waktu juga karena memang Ya. ada ya termasuk sekarang masih di Wamena juga. Tapi mungkin pas balik mungkin mau ketemu biar bisa mungkin ngobrol-ngobrol dengan Kak Kusanto juga. Oke, siap siap siap. Kalau ini Kak, dari Kak Kusanto, dari Kak Mariana nih, terkait dokumen-dokumen KAK-nya, terus dokumen RAB-nya, sama yang dokumen-dokumen yang lainnya, ada kendala nggak Kak? Atau kebingungan dalam misinya sejauh ini? Kalau dari yang pernah diceritain. Halo Kak Mariana? Halo Kak? Oh, iya, belum ada suaranya nih Kak Mariana nih. Suaranya ya. Iya, halo Kak Mariana, Kak Kusanto. Kalau Kak Kusanto tadi masih ngantar barang ya. Oke. Ngobrol dulu lah. Ngobrol-ngobrol dulu lah kita ya. Eh, nah, Kak, kalau untuk Kak Michael ya, habis ini itu kan nanti akan ada bikin laporan pertanggungjawaban ya kayak Iya kak, itu yang laporan kegiatan. Nanti itu template-nya besok akan di-share tuh di grup kegiatan buat kakak-kakak sekalian. Jadi nanti Kak Michael untuk step berikutnya adalah nulis laporan kegiatannya dulu. Jadi kayak untuk foto-foto, terus daftar hadir, semua-semuanya tuh nanti akan dimasukkan dalam satu dokumen Word lah, kayak gitu ceritanya Kak. Nah, itu nanti untuk laporan kegiatannya setelah kegiatan pertama. Terus kalau dari Kak Michael sendiri, untuk kegiatan kedua sudah ada gambaran Kak, mau bikin kapan? Atau yo belum sekarang? kak ya ini kan kemarin kan ditahukan bahwa kita harus membuat rencana ya Ya, yang kemarin kita kita isi kan ada rencana kedua atau pertama dan kedua. Nah rencana keduanya kan di bulan Oktober Oktober Kak. ya. Nah tapi bisakah di bulan Oktober itu kita kan kemarin materi saya yang kemarin kita guru daya guna. Guru berdaya guna. Ya, tapi apakah kita bisa memakai memakai satu materi yang Google Drive aja gitu? Ini kan beda-beda sekolah, beda tempat kan? Ya, Ya enggak? oke. Kalau untuk materi sebenarnya bisa-bisa aja Kak. Oh iya Ah, iya iya. Mereka nggak usah repot lagi di karena kan dia kan beda-beda sekolah nanti. Rencananya di luar sekolah. Ya, rencananya yang dari luar. Jadi bukan ah, di sini, tapi dari luar teman. Jadi akan membuat surat ke jika kalau apa terlaksana di rencana kedua maka mungkin saya menjurat ke sekolah hmm. setempat beberapa sekolah yang hadir. Oh, sebenarnya materinya nggak apa-apa Kak. Pakai materi yang sama, yang penting apa namanya pesertanya yang berbeda gitu. Ya, seperti yang ditanyakan pesertanya. Iya, Kemarin ini kan tinggalannya nelpon-nelpon aja ke teman-teman kan.
Ya, ya. Aja bisa nggak gabung di sini? Ya soal untuk makan minumnya ada, siapkan. Oh iya, Ya. guys, langsung datang. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah kalau yang karena kebetulan ya hari Sabtu, hari Jumat kan nggak mau tangan, nggak usah lagi sebagai datang aja. Tapi habis itu Iya, pulang. iya. Siap, siap, siap. Kalau di tahap kedua itu harus tangan ke pertawan ke sekolah. Nah, kemarin kan kami Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. tidak masalah. Tapi kalau yang keduanya ini harus langsung lain, maka itu tangan itu harus Oh, oke, siap, siap. tanggungan sekolah. Iya, ya, Kak. Oke, oke. Baik, baik. Nah, berarti untuk Kak Michael nih berarti nanti udah tinggal dicari aja mungkin nanti pesertanya untuk materinya aman pokoknya nanti. Kayak Iya, sebentar ya. Kak Jeko, halo Kak Jeko, Halo, selamat sore. sedang di mana Kak Jeko? Ya, minta maaf telat ini. Oh, Dari nggak apa-apa sini Kak Jeko. ya, Oh, Kak tadi Jeko di bisa, jalan. oh lagi di jalan. Lagi di mana Kak? Ya, sebentar hujan. Ya, ini sudah di rumah nih. Oh, sedang hujan di sana. Di daerah Ya, mana Kak? Hujannya ini. Waisai. Oh, di Waisai sedang hujan. Oke, Lagi oke. Ampal. Kak Jeko, halo Kak Jeko. Ya, ya. Kak Jeko, saya mau nanya ke Kak Jeko tentang kalau dari Kak Jeko sendiri untuk kegiatan pertama itu progresnya sudah sampai mana Kak? Sementara itu apa pengajuan? Oh, kalau tanggalnya sudah ada rencana tanggal berapa Kak? Caranya? Kan di waktu lalu kita wawancara, kalau diusulkan di sekarang berarti 10 hari kemudian ya. Ya, betul, betul, betul. Kalau nggak salah. Ya, jadi kegiatannya itu pemasukan Gimana? proposalnya untuk mensubmit Ya. proposalnya itu maksimal Hamin 10 kegiatan gitu. Jadi Hmm. misal Kak Jeko kegiatannya tanggal berapa Kak Jeko kegiatannya rencananya? Sementara kan belum final. Kalau Ya, seandainya kita ajukan, itu yang tadi saya tanya tadi sama Kak Gani. Kalau ya, diajukan seandainya di sekarang, berarti ya. kalau seperti wawancara waktu lalu, berarti sekarang, jadi 10 kan itu. Nah, Oke Kak. Oke, saya coba jawab dulu kayak jadi yang tanya saya gitu. pikir Hmm? ini kalau seandainya saya ajukan di sekarang, maka saya menyesuaikan di atas dari tanggal 20. Oke, siap. Ya, gini aja Kak Jeko. Um, Kalau untuk proposalnya, misalnya Kak Jeko nih mau bikin kegiatannya, ini contoh ya. Contohnya misalnya Kak Jeko mau bikin kegiatan tanggal 29 Agustus. Misalnya ya, 29 Agustus itu berarti sekitar Ya. 20 hari, 19 hari dari sekarang. Nah, tapi Kak Jeko misalnya masukin proposalnya Hmm. minggu depan, misalnya di tanggal 12, itu boleh kok Kak. Jadi untuk proposal itu bisa dari jauh-jauh hari untuk dimasukkan. Contohnya itu, Gimana? Kak, jadi proposal itu bisa dari jauh-jauh hari dimasukkannya, di submitnya. Ya, ya. Nah, jadi semisal Kak Yulvin itu dari Kak Yulvin kan di Sangihe, dia ada di zona 2 itu kegiatan tanggal 23 Kak. Nah, tanggal 23 tapi Kak Yulvin sudah memasukkan proposal itu di tanggal 2 Agustus kemarin gitu. Jadi sekarang sudah diproses, sudah cair gitu. Jadi Kak Yulvin tinggal menunggu melaksanakan kegiatan di tanggal 23 gitu Kak Jeko. Iya, iya. Karena sebenarnya waktu yang paling tepat itu sebelum daripada tanggal 17 Ya, Agustus. betul. Hanya saya terhitungnya saya terlambat nanti ajukan proposalnya. Nah, ya. Siap-siap Kak.
Nah, jadi Oke. alangkah baiknya saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Kani. Maka saya Ya, ajukan dulu, kemudian nanti mau 19 hari atau 20 hari kemudian berkegiatannya, tidak apa-apa. ya, ya. Siap, Kak. Oke, oke. Baik, baik. Nah, eh, kalau dari Kak Jeko sendiri nih untuk apa namanya file-filenya kayak anggaran biaya, terus kerangka acuan kerja, surat ke surat keundangan dan lain sebagainya sudah bisa mengisi ya Kak ya? Iya, sementara sudah diisi. Yang mau saya minta maaf juga karena sementara diisi saya tidak sempat chat pribadi sama Japri sama Gani Oh terkait iya, terkait apa proposal. Ini kan saya ajukan proposalnya duluan, kemudian surat lain-lain akan menyusul bertahap atau semua sekali. oke. Kalau misalnya bisa Kak nanti suratnya atau dokumennya kalau sudah jadi dikirim aja dulu ya Kak ya. File Word-nya yang di-download itu yang sudah Kakak bikin dikirim dulu aja untuk kita cek nanti sama-sama. Iya, makanya itu saya minta maaf kan tidak sempat Japri supaya Oh ya, nggak untuk apa-apa. memastikan kita itu terkait proposal itu proposalnya dulu, kemudian nanti baru rap atau undangan lain-lain nanti begitu atau sekalian semua kita langsung kasih, maksud saya gitu. Oh ya, betul betul. Kita kirim kira-kira gitu atau perlu bertahap. Oh, bisa langsung aja Kak, langsung semuanya ketika sudah jadi dikirim aja. Oh gitu ya. Oh ya. Iya. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan jadwal Kak Gani. Ya. Ini andaikan saja saya Nah, ajukan minta proposal saya untuk proposal kegiatan itu harus tanggal 20. Kemudian kalau tanggal 20 seandainya ada apa halangan atau kendala teknis dan lain-lain kira-kira bisa diundur tanggal 20 atau 25, 21 bisa tidak? Kayak gitu. oke. Ah, gini aja Kak, kalau misalnya eh, mengundurkan kegiatan itu kayaknya kalau mengundurkan jadinya lebih itu kayaknya nggak apa-apa Kak. Tapi kalau misalnya saya boleh kasih saran, nah mungkin Kakak bisa milih hari gimana yang mungkin hari itu Kakak bisa benar-benar luang kayak gitu dari jauh-jauh harinya. Misalnya nggak harus tanggal 20 gitu. Dibikin tanggal 25 itu nggak masalah kayak gitu Kak. Yang penting di tanggal itu Kakak cukup luang lah. Tapi kalau misalnya mengundurkan itu karena asal teknis atau lain sebagainya itu nggak masalah Kak. Nah, Seperti itu. berarti bisa kita anjurkan tanggal bisa dua ya? Ajukan tanggalnya tetap satu Kak. Oh ya. Ajukan tanggal tetap satu. Karena untuk kegiatan pertama kan, ya jadi tetap satu tanggal seperti itu. Oh ya. Baik. Berarti untuk Oke. soal perubahan tanggal bisa. Perubahan tanggal bisa Kak. Nah, Siap. Terima kasih banyak kan. oh ya siap siap Kak. Berarti nanti tinggal laporannya aja nanti disesuaikan seperti itu. Siap. Oke. Oke kakak sekalian, nah karena sore ini udah ada beberapa yang datang nih. Pertama, ada beberapa hal yang ingin saya share pada sore kali ini, kakak sekalian. Yang pertama itu di zona 3 itu sudah ada Kak Michael dan Kak Ines ya. Halo Kak Michael, Kak Ines, boleh on cam sebentar? Menyapa boleh? Ya, halo Kak Ines, Kak Michael. Nah ini terima kasih ya dari zona 3 yang sudah melaksanakan kegiatan Eh, Kak eh, Michael dan Kak Ines. Nah nanti uh, mungkin sekalian juga apa namanya aku bilang selamat dan tentunya juga semoga ini bisa memotivasi kakak-kakak FM lainnya ya. Nah terus juga mungkin seperti yang aku bilang di awal itu juga memang ada harapannya kenapa dibikin zona ini supaya kita sama-sama bisa saling mensupport dan membantu kan bersama teman-teman member di sini. Jadi misalnya kakak-kakak sekalian nanti selain mau konsultasi ke saya atau konsultasi ke Kapatan atau ke FITA tentunya terkait dokumen kegiatan, nah kakak-kakak juga misalnya
pengen tahu nih, pengen nanya-nanya terkait tentang penyelenggaraannya gitu. Itu bisa kakak ngobrol dengan Kak Michael atau Kak Ines juga, dan juga buka diskusi di grup juga boleh. Misalnya mau nanya tentang teknisnya seperti apa sih gitu. Karena Kak Michael sama Kak Ines ini sudah sudah selesai menyelenggarakan kegiatan. Jadi kakak bisa mungkin belajar atau konsultasi dengan Kak Ines atau Kak Michael terkait dengan pelaksanaannya gitu. Seperti itu. Aman ya nanti Kak Michael ya misalnya Kak Kusanto atau Kak Jeko atau Kak Mariana nanti nanya-nanya misal tentang teknisnya gitu bisa ya Kak Michael membantu ya dan Kak Ya, Ines. kemarin juga Kak Ines juga minta bantu. Oh Kak Ines sore Dia minta minta bantu bantu. juga. Tapi setelah Eh, sudah kita oh, langsung penjelasan lah ini caranya untuk mengerjakan seperti ini. Iya dan tadi dia langsung aja. Oh ya kemarin, oh, kemarin, kemarin. oh kemarin, Sudah oh, aman syukurlah lah. sudah Dia aman ya. tadi selesai kan kejadian. Oke siap. Nah kita akan ini ya Kak ya baik untuk berikutnya ini kita akan coba mengulang kembali tentang materi tentang pretest ya kakak-kakak ya, pretest dan post test. Jadi kakak sekalian, nanti setelah menyelesaikan dokumen, lalu selanjutnya kan kakak-kakak akan menjalankan sosialisasi tentunya. Nah, selain kakak-kakak sekalian harus mendeliver atau mempresentasikan tentang materi yang kakak-kakak pilih, di situ juga kita ingin kakak-kakak membuat pretest dan post test. Nah, pretest dan post test itu tujuannya adalah untuk mencari tahu atau menguji kemampuan peserta sama. Kalau pretest itu dari katanya pretest artinya kan tes yang dilakukan sebelum materi itu dikasih. Jadi sebelum kakak ngasih materi kita pengen tahu nih nilainya berapa. Dan post test itu adalah setelah materi berlangsung. Jadi kita pengen tahu nah gimana sih caranya nilai kakak atau peserta setelah dapat materi dari kakak sekalian. Nah, saya mau nunjukkan pretest contoh pretest dan post test yang bisa kakak-kakak FM jadikan acuan. Jadi nanti kan wajib nih bikin pretest dan post test. Nah, gimana cara bikinnya? Terus gimana contoh pretest post testnya? Nah, saya akan share di mana kakak bisa melihat contohnya. Nah, kita pertama akan ke folder Google Drive yang biasa kita gunakan ya kakak sekalian. Folder Google Drive Bakti E-Community. Ya, yang tentunya di sini juga kakak-kakak di bagian template itu tempat kakak-kakak mendownload contoh-contoh dokumen. Nanti di bagian dokumen pengusulan tempat kakak-kakak ngupload filenya setelah selesai. Nah, kalau di pretest dan post test di mana nih? Pretest dan post test itu bisa kakak-kakak lihat di folder tulisannya pretest dan post test di sini. Nah, kita buka ya foldernya. Nah, di sini ada contoh pretest dan post test yang bisa kakak-kakak gunakan. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih kakak sekalian, apakah bisa menggunakan Google Form? Apakah bisa membuat Google Form sebelumnya? Mungkin Kak Jeko, Kak Mariana, dan Kak Kusanto bisa kasih tanggapan. Apakah bisa Kak Jeko, Kak Kusanto, dan Kak Mariana? Halo, Halo Kak Jeko. Ya, ya gimana tadi? uh, sebelumnya kan harus bikin pretest dan post test. Nah, salah satu aplikasi yang digunakan itu adalah Google Form, Kak, Iya yang kak. warna ungu ini. Apakah Kak Jeko bisa bikin Google Form? Enggak, untuk sementara belum. Oh, sementara belum bisa bikin Google Form ya. Ya, Oke, siap. Iya kak, saya juga belum bisa bikin Google Form. Oke, sip. Oke, kita coba ini ya. Coba nanti coba kita sore ini mungkin latihan tentang buat pretest dan post testnya ya, kakak sekalian. Nah, jadi uh, Google Form itu kakak bisa cari di internet di Google. Kakak bisa klik Google Form. Google tulisannya FORM. Nah, terus nanti ada yang keluar pencarian paling pertama
Ini Google Form-nya Kak, contohnya. nanti ini direkam ya? Iya, Maksudnya ini nanti ada saya rekam. rekamannya, nanti kita Ada bisa rekamannya. nonton lagi toh? Nanti kakak bisa nonton lagi ya untuk rekamannya ya. Iya, baik, Oke. baik. Terus kakak-kakak tinggal klik di sini Google Form-nya. Nah, terus nanti akan muncul nih seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan halaman seperti ini, kakak-kakak pilih Go to Forms. Tulisannya Go to Forms seperti ini. Lalu diklik sekali. Nah, di sini kakak-kakak bisa pilih eh, yang gambar plus ini, blank form seperti itu. Oke. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini, Kak. Kosong seperti ini. Nah, karena kita ingin bikin pretest dan posttest, nah, kita akan melihat contoh yang sudah ada. Nah, untuk ngedit bagian-bagiannya, misalnya ngedit judulnya, ngedit ini eh, pertanyaannya, itu tinggal diklik aja, Kak. Diklik di sini, terus tulisannya kita hapus. Nah, kakak-kakak bisa ngambil contoh dari yang ada di folder Bakti Community tadi. Pertama kita ngambil yang di pretest nih misalnya ya. Kita buka, klik 2 kali, nanti akan kebuka kayak gini. Nah, kita bisa nih untuk ngisi judul punya kita bisa ngambil dari sini. Nah, caranya gimana? Pertama klik tahan, terus geser aja kursornya sampai bentuknya warna biru kayak gini. Terus kakak-kakak bisa klik kanan, terus klik copy. Nah, jadi ini judulnya nanti sama aja semuanya Kak untuk apa namanya Google Form-nya. Nah, yang membedakan dari kakak-kakak sekalian adalah di subjudul yang kedua ini. Nah, ini kita pakai contoh dari punyanya Kak Ines ya. Ini tadi sudah di copy, terus kita buka ke Google Form kita. Terus ini kita hapus dulu semuanya, dihapus. Nah, terus kita bisa ngepaste tulisan tadi. Klik kanan, gini. Masih ada formnya kita hapus. Nah, gitu. Jadi copy terus paste aja tulisannya sama aja. Nah, yang di bagian bawahnya juga subjudulnya. Nah, kalau dia di double klik kayak gini, jadi kakak-kakak bisa biar lebih mudah sebenarnya, kakak-kakak tinggal klik di bagian subjudulnya, kursornya dipasang di sini, terus tekan Ctrl A. Ctrl A itu akan bikin semua tulisannya ke blok. Terus kakak tinggal klik kanan, copy. Nah, terus di bagian subjudulnya, di bagian form description-nya, kakak bisa tinggal paste di sini. Oke. Nah, apa yang harus kakak ganti sekalian? Jadi kita akan mengganti sama seperti di KAK-nya yaitu judul kegiatannya, kita mengganti tanggal kegiatannya sama ini lokasi kegiatannya seperti itu. Contohnya misalnya kita pakai punyanya Kak Jeko ya. Saya contoh nih punya Kak Jeko. Judul kegiatannya Kak Jeko rencananya apa Kak? Halo Kak Jeko. Oke, kita pakai Kak Kusanto aja deh yang lagi on cam. Halo Kak Kusanto. Halo Kak Ganis, baru sampai Halo. rumah. Oh boleh Kak. Nah, kita bikin pretest ya contohnya ini. Kayak Kusanto punya judul kegiatannya apa rencana Kak? Eh, Kemarin ini strategi berjualan melalui sosial apa media digital. Oke, judul Strategi jualan kegiatannya kita bikin di sini ya, strategi berjualan melalui media digital. platform digital Kak. Hmm. Oke, media digital nggak apa-apa lah. Taruhlah Ya, tanggalnya tanggal 10 Agustus, tempatnya nanti disesuaikan aja. Dah, jadi judulnya nanti seperti ini Kak. Nah, terus kita ini di bagian judul dan judulnya ini sudah benar yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian yang paling bawah. Jadi setelah bagian sini kita pindah di bagian sini. Nah, di sini kita akan mengisi dengan pertanyaan. Nah, apa aja sih pertanyaan yang harus ada di pretest dan proses kakak-kakak sekalian? Yang pertama nama, habis itu nomor handphone, terus selanjutnya jenis kelamin, sama asal daerah.
Untuk asal daerah itu nanti disesuaikan dengan kabupaten atau wilayah kakak kalian. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan pertanyaannya tadi mau bikin nama, tapi kok bentuknya kayak gini ya, kayak pilihan ganda. Nah, cara untuk gantinya adalah di sebelah kanan pertanyaan ini ada eh, apa ya, menu pilihan yang kita bisa klik di sini. Terus, karena kita ingin tahu namanya, berarti jawabannya adalah jawaban short answer. Tinggal pilih yang paling atas. Itu. Nah, cara ganti tulisannya gimana? Tinggal diklik aja. Nah, kita ganti dengan tadi nama. Oke. Nah, ini kan cuma satu nih. Kalau mau nambah lagi ke bawah gimana? Nah, kakak-kakak bisa cek di gambar di sini. Ada gambar plus yang tulisannya kalau diklik akan keluar add question. Ini tinggal diklik aja. Nah, diklik, bentuknya masih sama seperti tadi. Kita ganti dulu ke short answer. Paling atas kita klik. Nama, tadi nomor handphone ya. Nomor handphone, kita tambah lagi. Oke, sorry. Kita tambah lagi. Setelah nomor handphone tadi apa ya? Pertanyaannya Kak Kusanto, kalau masih ingat. Kita cek di sini. Jenis kelamin ya. Ya, Jenis jenis kelamin. kelamin. Oke, kita klik, kita tulis ini jenis kelamin. Nah, terus jenis kelamin ini kan bentuknya ada dua pilihan ya, kotak dua. Nah, gimana itu caranya? Kita tinggal pilih eh, check box. Jadi di bawah, kita tinggal klik yang sebelah kanan ini, nanti akan banyak pilihan, kita pilih yang check box. Nah, untuk mengganti namanya hampir sama, setiap ada tulisannya kita klik aja. Kita tinggal ganti di sini laki-laki. Nah, perempuannya ditaruh di mana? Nah, ini kan ada di bawahnya laki-laki ini kan ada add option or add other. Kita klik yang add optionnya. Nah, nanti dia akan langsung biasanya ngedirect ke perempuan. Nah, kalau udah cukup, kita tambah lagi ke berikutnya. Tadi pertanyaan yang terakhir adalah asal daerah. Nah, asal daerah itu sama seperti pertanyaan tentang nama dan nomor HP. Pilihannya kita ganti ke short answer. Questionnya kita ganti ke asal daerah. Nah, oke. Okay. Nah, setelah asal daerah, kakak-kakak nanti akan selanjutnya bikin pertanyaan pilihan ganda. Nah, pertanyaan pilihan ganda itu berapa pertanyaan sih untuk pretest post-test? Nah, kakak-kakak cukup bikin 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan. 5 sampai 10 pertanyaan ya. Jadi 5 pertanyaan dan 10 pertanyaan. Pertanyaannya itu dari mana? Itu dari materi yang kakak-kakak bikin. Nah, pertanyaannya nggak perlu susah-susah. Kakak-kakak cukup bikin yang simple aja, gampang. Dan untuk pilihannya, karena saya menyarankan kakak bikinnya pilihan ganda supaya mudah untuk menilainya. Nah, nanti untuk pilihan gandanya cukup bikin 3 aja kak. Kita contohin ya. Ini kita akan bikin. Nah, karena dia pilihan ganda, dia udah langsung kalau di sini yang multiple choice, berarti udah langsung pilihan ganda. Contoh pertanyaannya, eh, sebutkan salah satu contoh eh, marketplace misalnya. Nah, ini kita ganti dulu ke multiple choice. Nah, contoh marketplace. Nah, kita isi nih opsinya di sini. Contohnya misalnya Shopee. Nah, karena kita pilih pilihan ganda berarti yang dua kita salahin ya, pasar tradisional. Nah, terus option ketiga tinggal kita klik aja di bawahnya mungkin rumah makan gitu misalnya. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, sampai pertanyaan kelima seperti apa? Sama kayak tadi tinggal add question, add question sampai 5. Nah, satu, ini dua, ini tiga, empat, lima. Oke. Nah, ceritanya kakak udah selesai nih bikin semua pertanyaannya ya. Nanti pertanyaan tinggal disesuaikan, pilihan ganda tinggal ditambah. Saya ulangi lagi di sini. Soal pertanyaan kedua adalah apakah ya, salah satu online shop
di Indonesia misalnya. Nah, kita ganti dulu ke multiple choice. Ingat jangan lupa untuk ganti ini ke sini. Terus kita ganti di sini misalnya jadi Tokopedia, TikTok kah, Facebook kah, sama misalnya koran gitu. Nah, kayak gitu terus sampai 5. Nah, ini ceritanya kalau sudah sampai sini, pertanyaannya udah jadi, bagian atasnya udah jadi. Kita masuk ke langkah berikutnya adalah kakak-kakak akan gimana caranya ini supaya bisa ada nilainya. Karena kan kakak-kakak ingin bikin ini jadi kuis kan. Cerita sini kan harus ada nilainya dan bisa direkap. Nah, kakak tinggal klik di sini di bagian setting ya. Jadi ada question, respon, ada setting. Kakak tinggal klik di bagian setting. Nah, di setting ini di bagian awalnya ada tulisan make this as a quiz. Nah, kakak klik yang di bagian sini nih. Jadi ada di bagian sebelah kanannya, tinggal diklik seperti ini. Nah, terus kalau ini sudah diklik jadi menjadi warna ungu, ini akan udah jadi quiz seperti ini. Nah, terus di bagian bawahnya di scroll ke bawah dikit, di sini kan ada default question point value. Nah, kakak-kakak ingin ngasih nilai berapa nih setiap pertanyaan. Nah, karena ada 5 pertanyaan, kakak-kakak bisa ngasih nilai di masing-masing pertanyaan itu 20 atau 2. Supaya apa? Kalau misalnya 5 pertanyaan nih, satu pertanyaan benar kan 20. Berarti kalau dia benar semua dapatnya 100. Jadi penilaiannya nanti gampang. Kayak gitu. Contoh nih saya bikin, tinggal diklik aja di sininya. Di bagian poin saya diklik lagi. Diganti jadi 20 misalnya. Nah, kalau udah sampai sini, kembali lagi ke quiz yang ini kan pertanyaannya udah ada nih kak, kakak pertanyaannya udah ada, sudah kakak bikin. Nah, sekarang kita tinggal ngasih menentukan jawaban yang benar gitu. Jadi ketika nanti orang memilih supaya dia dapat nilai 20, kita harus menentukan jawaban yang benar. Caranya adalah dengan klik yang bagian answer gitu. Nah, kita pilih answer key-nya misalnya yang ini. Nah, tuh. Terus habis itu jangan lupa klik di bawah sini bagiannya ada tulisan done. Nah, terus kita lanjut ke bawah. Sebutkan salah satu toko online shop di Indonesia ya kita tinggal klik lagi pilihannya lalu klik answer key-nya. Nah, mau di bagian apa? Tokopedia misalnya. Kalau udah ya. Nah, begitu pun juga yang lain. Berarti tinggal klik aja. Di terus dan di Nah, kalau udah, ini kan pertanyaannya ceritanya udah sampai 5 nih, selesai kan. Nah, nah, oke, sekarang kita akan jadi ini file ini akan tersimpan di Google Form yang kakak punya semuanya. Nah, kita ubah dulu namanya di sini nih, di untitled form di bagian paling atas sebelah kiri kita ubah dulu. Nah, nanti kalau dia diklik doang dia akan langsung mengikuti judul yang ada di atas. Kita bisa ubah jadi pretest Kak Susanto misalnya. Kayak gitu. Terus nanti tinggal kalau udah ini untuk nge-share filenya, kakak tinggal klik bagian send di sini. Sini ada tulisannya send kan. Tinggal diklik di sini. Terus nanti ada keluar pilihan seperti ini. Kakak tinggal ke sebelah yang ada gambar seperti lantai ini. Yang paling tengah diklik. Nah, terus diklik shorten URL. Ini udah lebih pendek, tinggal di copy. Sip. Linknya tinggal di copy. Nah, kalau udah linknya di copy, kakak tinggal uh, itu linknya kan udah di copy, tinggal di paste di misalnya di WhatsApp-nya atau di mana tempat kakak pengen share. Ini contohnya yang tadi ya. Nanti kita kirim. Itu yang kita bikin tadi.
Terus nanti kalau misalnya kakak pengen melihat, nanti tinggal di share ke pesertanya, nanti peserta tinggal klik link ini. Nah, ketika dia ngeklik link yang tadi, nah yang keluar akan seperti ini. Nah, peserta tinggal ngisi nih, misalnya Ganis, ini dari sudut pandang peserta ya, 08, bla 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 misalnya. Pandang laki-laki, asal daerah Jayapura. Nah, dia akan ngisi tuh di sini. Tokopedia ini. Nah, kalau udah dia akan nge-submit nih. Submit, jawabannya kan udah kesimpan nih ke sini. Nah, kita akan melihat jawabannya di mana. Nah, nanti dia akan langsung ke record ke sini kakak, simpan. Jadi di bagian kakak bikin tadi, di file utamanya itu akan keluar respon kayak gini. Nah, respon ini akan melihat nilai dia. Oke. Nah, di sini kan nilainya Ganis masih 0 ya. Masih 0, padahal jawabannya dia benar semua. Nah, caranya untuk supaya nilainya tidak 0 di sini, nah kakak sekalian, ketika nanti ngisi uh, answer key, nah di bagian ini kan answer key-nya sudah diisi tuh yang Shopee. Poinnya yang di sini kakak ubah. Jadi 20 misalnya. Nah, terus ya kayak saya bilang tadi, karena ada 5 soal, kakak bisa biar total nilainya 100 bisa diubah jadi 20. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu kayak untuk post test dan pretest. Hampir sama nanti bikinnya, tinggal kakak bikin 2 file aja. Kalau nanti kesulitan, nanti bisa hubungi saya dan Kak Fatan ya untuk bisa ngebantu. Atau misalnya kakak ingin bikin pretest atau post test, ternyata misalnya di sana masyarakatnya belum bisa menggunakan internet dengan baik misalnya. Atau ada kendala sinyal. Nah, saya ngasih opsi kakak bisa menggunakan Microsoft Word misalnya. Jadi soal pretest postesnya dibikin pilihan ganda seperti soal ujian waktu sekolah, terus nanti di print, nanti pesertanya akan isi langsung ketika sosialisasi berlangsung, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya bisa bikin pakai kayak gini juga boleh, tapi kalaupun nggak bisa itu nggak masalah. Misalnya mau pakai Microsoft Word atau pakai aplikasi lain, seperti itu. Nah, yang penting kakak-kakak di sini bikin 5 pertanyaan. Jelas. Jadi 5 sampai 10 pertanyaannya. 5 atau 10. Kalau saran kita 5 aja itu udah nggak apa-apa. Jadi kalau 10 misalnya juga karena kakak semangat nih bikin itu 10 juga nggak apa-apa. Yang penting tidak mempersulit cara kakak untuk menilai. Seperti itu. Kalau karena kan nilai maksimal itu 100 atau 10 ya. Jadi kalau misalnya nilai MPL maksimalnya 10 berarti tiap jawaban nilainya 2. Kalau PMP 100 kalau 5 soal tiap jawaban 3. Kalau soalnya 10 berarti kalau pengen nilai 100 nilai perjawabannya 1 atau 10 kayak gitu. Ini untuk pretest dan post-test, kakak bisa lihat contohnya di folder Bakti Community di pretest dan post-test ini di bagian sini. Atau tadi seperti saya bilang, kakak bisa bikin pakai Microsoft Word aja. Jadi pertanyaannya dibikin 5 pilihan ganda, diketik aja, terus di print, nanti di print terus dibagiin ke peserta juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kakak sekalian yang ingin kita sampaikan di sini adalah nanti ketika kakak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, itu ada beberapa dokumen yang harus kakak-kakak print dan persiapkan dari sekarang. Yang pertama daftar hadir, lalu selanjutnya ada dokumen kwitansi. Nah, terus juga nanti ada dokumen untuk para peserta ketika nanti mendapatkan uang transport, mereka harus ada bukti penerimaannya, tanda tangannya. Nah, itu ada di mana filenya? Nah, di Google Drive Bakti E-Community ini, yang linknya sudah ada di grup kakak-kakak sekalian, kakak-kakak bisa ke bagian template. Nanti diklik di bagian template. Nah, kalau kemarin kan untuk dokumen pengusulan itu di bagian pengusulan. Nah, dokumen yang seperti saya sebutkan tadi, kwitansi, rekap daftar hadir, rekap tanda tangan penerimaan uang, itu ada di folder yang ada di tengah, Kak. Di dokumen pertanggungjawaban. Nah, di sini ada format pendaftaran, daftar peserta, di sini ada kwitansi. Kita buka dulu dari format pendaftaran. Nah,
Jadi nanti file ini tidak usah diubah sama kakak sekalian. Kakak cukup mendownload ini. Cara downloadnya tinggal nanti klik file di sini, terus nanti ada tulisan download, tinggal kakak download aja ya. Microsoft Excel seperti itu. Nah, yang harus kakak ubah itu seperti biasa yang ada tanda kuningnya. Seperti ini. Nanti kakak tinggal ubah ini yang ada tanda kuningnya. Terus kalau sudah kakak hadir presensi, tolong di print 2 rangkap ya kakak sekalian ya. Jangan lupa ngeprintnya 2 rangkap daftar hadirnya. Nah, di sheet yang pertama di bagian dokumen ini ada 2 sheet penting, ada 2 file penting di sini. Yang pertama daftar hadir peserta dan narsum, tanda tangan 2 rangkap dan kemudian bayar orang ini. Sama file yang kedua ada tanda terima transport yang di sebelah kanannya. Tinggal diklik. Nah, ini tanda terima yang akan ditandatangani oleh peserta nanti. Uang transportnya 170.000, mereka nanti akan tanda tangan ketika menerimanya. Di sini tanda tangannya. Ini juga dibikin 2 rangkap. Yang perlu kakak ubah adalah bagian judul kegiatan, hari tanggal kegiatan. Cara downloadnya, tinggal klik file, terus bagian download. Jadi di bagian atasnya ada file, edit, view, insert, kakak pilih file, terus ke bagian download, nanti klik yang langsung Microsoft Excel ini dan tinggal diedit di apa namanya komputer kakak masing-masing. Nah, kalau dibuka nanti kan filenya akan jadi seperti ini ya kalau di Microsoft foto komputer masing-masing. Jadi kakak jangan minta request edit di Google Drive-nya ya, tapi nanti di download dulu semuanya, tinggal diedit. Nanti untuk yang halaman pertama itu daftar hadir, halaman keduanya itu tanda terima. Dibikin 2 rangkap. Begitu kakak jangan lupa ya untuk bagian ini, nanti akan saya cek juga dan akan saya ingetin soal ini. Selanjutnya kakak juga harus ada kwitansi yang kakak print nanti. Nah, kwitansi ada di folder kwitansi di bagian tengah sini. Nah, ada kwitansi kegiatan. Nah, kakak untuk kwitansi ini sama seperti tadi, tinggal di download juga ya. Di sini ada kwitansi narasumber, makan siang, snack, dan sewa tempat kakak sekalian. Nah, kwitansi ini nanti tinggal kakak isi. Kalau untuk honorarium, seperti yang saya bilang kemarin, itu kan dapatnya 1 juta ya. Nanti kakak tetap isi di sini 1 juta. Yang diganti cukup tinggal bagian judul ini. Judul kegiatannya apa. Sama nanti di sini kakak tetap di sini Jakartanya tetap dibuat ya. Jangan diganti. Cukup ganti di sini tanggal kegiatannya, tanggal berapa. Terus nama kakak sama NPWP. Udah punya NPWP semuanya di sini ya kakak sekalian ya. Kak Kusanto udah punya kak? Belum di ini tuh. Sudah punya, Kak. Oh, sudah punya. Oke. Nah, jangan lupa nanti ya NPWP-nya. Nanti kakak isi. Ini di download aja ya seperti tadi ya. Klik file, terus download. Seperti itu. Nah, di sini ada narasumber. Di sebelahnya itu ada makan siang. Nah, ini kwitansi untuk makan siang. Nah, nanti ini tinggal diisi sesuai dengan jumlah uang makan siang yang kakak dapat. Nah, di RAB itu ada isi itu makan siang sesuai dengan daerahnya. Ada nanti diisi di sini. Nah, terus sebelahnya ada snack. Di page sebelahnya lagi ada share. Jadi satu file Excel ini akan ada 4 dokumen. Sama seperti tadi, tinggal diganti namanya, terus tanda tangan dan NPWP-nya. Gitu. Sewa tempat maksimal 1,5, terus naik sesuai dengan anggaran. Nah, nanti bentuk di Excel-nya itu seperti ini, Kak. Yang tadi kita udah download ya. Nah, kan seperti ini. Nah, contoh nih makan siang misalnya. Nah, makan siang misalnya kemarin Kak Kusanto dapatnya 5 juta misalnya ya. Kita tulis aja di sini 5 juta. Misalnya ini ya. Nah, dia nanti langsung akan berubah nih 5 juta di sini. Tuh. Akan langsung keluar 5 juta. Misalnya di sini 3 juta. Langsung keluar, misalnya 30.000, 3 juta misalnya ya. 3 juta ya akan langsung keluar 3 juta. Yang sama ya seperti yang tadi. Kayak gitu, tinggal di bagian kuningnya aja. Seperti pada dasarnya tinggal bagian kuningnya aja untuk diganti seperti itu. Yang lainnya nggak usah. Dia juga nanti langsung potong pajak di sini. Karena kalau udah 1 juta udah. Seperti itu kwitansi jangan lupa itu penting banget. Nanti makanya
sekalian kalau misalnya nanti sudah siap kakak kegiatannya, nanti akan harus menghubungi kita lagi karena kita akan ngecek dokumen ininya. Ini nggak susah kok, bikinnya gampang banget karena kita udah memudahkan kakak sekalian dengan yang cukup yang di bagian warna kuningnya. Kayak gitu. Kwitansi ada di folder template dokumen pertanggungjawaban. Jadi ada kwitansi dan folder daftar. Nah, kakak juga saya ingatin juga nanti ketika kegiatan kwitansi itu juga nanti akan dibikin kakak sekalian dari tempat di mana kakak misalnya nyewa tempat, terus beli barang, terus apa namanya makanan itu mereka juga harus ngeluarin kwitansinya juga dan kakak harus menerima itu. Nah, terus habis itu selanjutnya kita akan ke surat ya. Jadi setelah tadi diingat ya kakak sekalian, untuk kwitansi dan daftar hadir itu ada di folder template. Kakak klik 2 kali, terus di tengahnya dokumen pertanggungjawaban diklik 2 kali juga. Nanti ada format daftar hadir, ada kwitansi, langsung di download dan diedit sesuaikan dengan kegiatan kakak sekalian. Nah, yang juga kakak akan dapatin itu pertama untuk misalnya pengen bikin spanduk ya. Spanduk ada nggak sih contohnya spanduk? Nah, spanduk itu dibebaskan oleh dengan kreasi kakak sekalian. Jadi sesuai dengan kreativitasnya spanduk. Nanti kakak tinggal nambahin logo. Nah, untuk logo baktinya itu ada di folder logo kakak sekalian di Google Drive. Jadi ibaratnya Google Drive itu link saktinya yang semua file itu ada di sini. Nanti logo tinggal pakai logo ini, penempatannya di atas. Mau di kiri, tengah, ya itu terserah kakak sekalian. Terus ini tadi contoh pretest posters ada di sini ya, folder yang ini bisa dicek. Nah terus kakak juga kan bikin surat undangan atau surat pemberitahuan ya. Kalau surat undangan itu ditunjukkan untuk misalnya peserta atau misalnya mengundang kepala sekolah, misalnya karena bikin di sekolah-sekolah. Nah tapi untuk dinas, dinas kominfo, dinas apapun itu kita nggak ada surat undangan karena nggak harus ngundang itu. Nah, kita hanya harus membuat surat pemberitahuan. Jadi ini formalitas aja. Nah, format suratnya itu ada di mana? Ada di sini. Nah, di sini ada filenya, template undangan sama template pemberitahuan. Nah, kakak tinggal buka filenya. Tinggal buka filenya ini. Terus tinggal diganti yang warna kuningnya. Nah, untuk kepala dinas komunikasinya disesuaikan dengan kota atau kabupaten. Sama seperti tadi, tinggal di file download aja. Kayak gitu. Surat pemberitahuan di sini sama surat undangan di sini. Nah, undangan sekali lagi itu untuk peserta atau mungkin ada pihak sekolah yang mau diundang misalnya. Tapi untuk dinas kita nggak ada surat undangan, hanya pemberitahuan saja. Seperti itu. Tinggal diedit, di-download, terus diedit disesuaikan dengan kebutuhan para FM. Kayak gitu. Ini contoh yang sudah jadi ya. Misalnya ini punya Kak Michael Fasa kemarin. Nah, itu yang sudah jadi. Nah, kalau template tadi kan nomornya kosong nih. Tulisannya dari Bakti. Ya, ini nggak usah dibikin. Nah, bentar. Untuk lokasi tetap semuanya nanti bikinnya Jakarta ya, Kak ya. Jadi Jakartanya jangan dihilangkan di sini. Terus nanti nomor dari Bakti ini contoh punya Kak Michael ya, Michael Fasak. Bikinnya di Agas tapi di sini tetap dari Jakarta. Karena kita yang ngeluarin undangannya. Nah, ini surat pemberitahuan. Ini punya Kak Michael, nomornya nanti dikasih dari Bakti. Yang penting kakak isi aja hari tanggalnya, jenis kegiatannya, atau yang warna kuning tadi. Seperti itu. Ini contoh yang sudah jadi punya Kak Michael. Jadi ada surat undangan, surat pemberitahuan, pretest postes, kwitansi, dan daftar hadir. Yang sore ini ingin disampaikan. Nah, dari pemaparan saya tadi, mungkin kakak ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Tanya Kak. Boleh, boleh. Ini Kak, itu yang barusan disampaikan tadi terkait surat undangan itu untuk peserta ya, bukan untuk dinas atau Ya, bagaimana? dinas itu hanya surat pemberitahuan, bukan surat undangan ya kak ya. Oke, tolong dicatat ya, dinas itu pemberitahuan, undangan itu hanya untuk peserta, semisal memerlukan. Tapi itu juga nggak wajib ya. Jadi surat undangan, sekali lagi itu nggak harus ya. Kalau misalnya nggak diperlukan surat undangan, berarti nggak harus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada peserta yang meminta surat undangan, bisa dibikin, tapi nggak harus gitu.
Surat pemberitahuan itu yang wajib itu dibikin, tapi hanya pemberitahuan bukan undangannya. Nah, untuk apa namanya spanduk dan lain-lain itu nanti dikreasikan langsung kalian. Itu nanti direkam kakak ya. Jadi jelasan tadi karena mungkin panjang. Gimana kan? Mau tanya lagi. Boleh boleh. Misalkan begini Kak, untuk memastikan peserta yang kita undang itu genap 20. Nanti dalam eh, kita mengundang mereka kan gitu ada form semacam Google Form begitu ya. Jadi kita sudah tahu siapa saja yang akan hadir begitu Kak ya. Kita bisa buat Oke. begitu atau ada template di situ? Oke. Kalau untuk memastikan 20 orang yang hadir, nah mungkin nanti itu bisa kakak ke Pusatro itu kita kasih kebebasan caranya seperti apa. Misalnya contohnya kalau Kak Michael itu kan caranya dia dengan ngajak teman-temannya, guru-guru juga seperti itu. Nah, untuk Pusatro juga yang penting pesertanya itu Kak maksimal dan minimal 20. Nah, baiknya itu memang peserta ini kakak bisa apa namanya bisa tahu orang-orangnya mungkin dari komunitas tertentu apa seperti itu atau dari rekan-rekan yang bisa tercapai. Karena nanti gini Kak, 20 orang peserta yang akan kakak latih ini selanjutnya kita menyarankan untuk kakak-kakak FM sekalian setelah kegiatan itu bikin grup WhatsApp sama mereka untuk memonitoring hasilnya seperti itu. Begitu. Itu sih. Siap Kak Ganis. Insya Allah Oke. saya rencana tanggal 24. Sudah selesai sih 24. semua file termasuk itu. Tinggal upload Oke. saja. Oke, kalau sudah selesai setiap dokumen, nah ini juga penting katanya. Kalau dokumen sudah selesai, jangan lupa kabarnya kayak mungkin bisa dikirim via WhatsApp dulu misalnya ke saya untuk filenya, biar kita cek dulu ya. Siap Kak Ganis. Ya, Terima oke, kasih. siap. Oke, silakan. Mungkin Kak Michael boleh kalau mau nanya tadi. Oh ya Kak, menyangkut pembayaran apa sewa ruangan. Nah, apakah dari seperti saya di sekolah begini harus ada kwitansinya? Oke, untuk saya tetap harus ada Kak. Nanti bisa pakai cap sekolah atau apa kayak gitu. Nah, kedua yang menyangkut ini surat undangan ini, surat pemberitahuan. Nah, sempat kan kemarin ada ngobrol sedikit dengan Dekanis menyangkut surat pemberitahuan ini. Nah, seandainya kalau hari Senin saya antar ke sana, kalau seandainya lampu sudah nyala ya, nggak tahu sampai Iya, kapan, karena di informasi itu sampai detik ini belum ada informasi mengatakan bahwa tanggal berapa lampu nyala, belum tahu. Tinggal ya. di situ disampaikan aja sampai tibanya BBM. Jadi nggak tahu sampai BBM-nya kapan tiba. Nah, kalau seandainya lampu sudah stabil dan kita bisa tetapin, nah, ketika kita bawa ke sana kan mereka lihat loh, sudah selesai kegiatan suratnya menyusul. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah ada Iya, karena apa ya? Sebenarnya kan sebelum kegiatan itu kan surat pemberitahuan sudah harus dibawakan sebenarnya kan. Karena iya, saya iya. kan terlambat untuk membawakan surat pemberitahuan ke Dinas Kominfo. Jadi kita bisa Iya, ya, Kak. menyampaikan ke mereka bahwa sudah buat kegiatan tapi suratnya terlambat atau gimana? Oke, jadi surat pemberitahuan itu bisa juga jadi bagian kakak melapor saja gitu. Kalau kemarin udah bikin kegiatan dan itu nggak masalah kak. Dari Kak Evita kemarin nyampaikannya nggak apa-apa kalau suratnya menyusul karena memang sebenarnya surat pemberitahuan itu sifatnya hanya formalitas aja. Kita kayak melapor aja kalau kita sudah akan buat kegiatan atau sudah bikin kegiatan seperti itu kak. Oke, Kak. Ya, Baik, Kak. ya. Oke, kakak yang lain ada kak yang ingin ditanyakan lagi boleh? Dari Kak Mariana, Kak Kusanto tadi sudah. Jadi nanti ini recordingnya akan kita share ya kakak dan kita mohon untuk ditonton recordingnya dan MOM-nya seperti itu karena mungkin untuk kakak yang sudah kegiatan, alhamdulillah kan sudah bisa lancar. Mungkin buat kakak yang belum melaksanakan kegiatan dan pengen melaksanakan kegiatan ini bisa jadi bahan belajar kayak gitu.
Kalau tidak ada, apakah ada? Oke, itu sampai 5 nih. Kalau nggak ada, kita mungkin sudahi untuk Zoom yang sore ini kucingnya. Satu, dua, tiga, 4,5, 5. Oke, itu ada nih. Siap. Nah, gitu ya kakak sekalian. Mungkin ini nanti Zoom-nya bisa kita share ke grup. Nanti harapannya semuanya bisa nonton. Sama mungkin juga kalau ada teman-teman kakak sekalian yang pengen bikin kegiatan, eh, kita harapannya ke kakak-kakak bisa mungkin kepada Kak Michael sama Kak Ines ya, terutama mungkin bisa jadi partner kita sebagai sama-sama anggota founding member untuk juga ikut membantu gitu rekan-rekannya gitu. Misalnya mungkin ada konsultasi atau apa, nanti bisa dibantu. Aman ya Kak Michael ya, bisa jadi partner saya nanti ini. Ya. Tadi kakak jelaskan tadi menyangkut program itu ada yang satu yang belum dijelaskan wajib diisi kan mereka harus wajib mengisi kan di Oh bawah ya, itu kan poinnya harus ada wajib diisi karena kalau tidak kan supaya dia ketika mereka isi kan tidak lagi mengulang. oh Kesalahan ya, kan, ya kan makanya tadi kan belum ada wajib diisi dijelaskan di situ. Saya. oh oke oke. Oh iya siap, tadi kelupaan ya di bagian itu ya. Oke, oke siap, terima kasih Kak Michael. Nanti itu akan kita follow up lah terkait itu. Nah, terus ini Kak, kan minggu depan tuh 17 Agustus itu hari Sabtu ya. Ya kak. Untuk kucing zona 3, semisal kita move ke hari-hari biasa, misalnya ini hari Rabu malam kayak gitu, apakah aman kakak sekalian? Aman kak. Kalau kalau saya ya Ya, nggak tahu lampunya kapan tapi kalau malam pasti gelap karena mati lampu kah? Oh enggak, iya karena sampai sekarang kan belum ini sejak ini kan lihat sampai ya, sekarang ini belum belum ada ini masih gelap. solar ya. Oh masih Makanya gelap ini. makanya saya harus di luar, gak bisa ke dalam gelap. Oh, luar biasa. Oke, oke, oke. Ya, semoga ini ya. Biasanya mati lampunya berapa hari Kak Michael? eh nah, pakai harinya, aja BBM-nya tiba dari Timika. Oh, Katanya sih tadi dengar bahwa kapal sementara dari Timika ke agak ini tadi pagi, tapi belum tahu ya apakah betul atau tidak. Kita lihat saja. Ya mudah-mudahan esok sudah bisa nyala ya. Dan malam-malam ya. ini lampu BBM tiba besok nyala supaya kita bisa kita kini mati HP semua. Oke, oke, siap. Oke, semoga nanti Kak Michael hidup lampunya. Nanti untuk jadwal kucing berikutnya, karena Sabtu itu kan hari kemerdekaan, nanti akan kita update ya, gitu ya, seperti itu. Dan memang kendala sinyal juga ya untuk kakak-kakak sekalian ini. Mungkin nanti kita akan, entah mungkin kita akan gabungin, misalnya di Selasa malam semuanya, atau mungkin nanti kita cek lagi aja yang lainnya kayak. Mungkin gitu dulu aja sore ini. Saya ucapkan terima kasih kakak sekalian. Semoga sehat-sehat selalu. Kak Mariana, Kak Kosan, Kak Ines, Kak Michael. Selamat beristirahat akhir pekan. Kita mungkin foto dulu ya. Bisa open cam, bisa foto dulu kita. Oke, boleh nih Kak Ines. Sampai sekali nih sepertinya. Ini Iya, yang mantap. luar biasa. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih kakak sekalian. Sehat-sehat selalu. Ah, ya. Sampai ketemu lagi. Untuk Kak Ines sama Kak Michael, kita lanjutnya adalah nanti bikin laporan pertanggungjawaban setelah ini ya. Ya, oke. Oke, untuk Kak Susanto ditunggu filenya. Dan Kak Mariana juga Baik. semoga bisa segera menyesal ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sama-sama. Silakan. Yes, dadah. Ya.